Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki. Dua ayah, dua cara pandang tentang uang. Robert Kiyosaki tumbuh dengan dua figur ayah yang sangat berbeda. Satu adalah ayah kandungnya, seorang pegawai negeri yang berpendidikan tinggi, percaya bahwa jalan menuju keamanan hidup adalah lewat sekolah yang bagus, nilai rapor tinggi, dan pekerjaan tetap dengan gaji stabil. Satunya lagi adalah ayah dari sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formalnya, tapi paham bagaimana membuat uang bekerja untuk dirinya. Kedua sosok ini memberikan nasihat yang bertolak belakang, dan justru dari perbedaan itulah Kiyosaki belajar melihat dunia uang dari dua sudut yang kontras. Ayah miskin selalu menekankan pentingnya mencari pekerjaan yang aman, menabung di bank, dan menghindari risiko. Baginya, gaji bulanan adalah sumber penghidupan utama, dan kenaikan pangkat berarti kesuksesan. Ayah kaya, sebaliknya, mengajarkan bahwa pekerjaan hanya salah satu jalan untuk belajar, bukan tujuan akhir. Ia menekankan pentingnya memiliki aset yang bisa menghasilkan pendapatan tanpa harus terus bekerja, serta keberanian mengambil risiko yang terukur. Pola pikir ini membentuk cara Kiyosaki melihat kerja dan investasi. Dari ayah miskin, ia belajar disiplin dan nilai kerja keras. Dari ayah kaya, ia belajar untuk tidak terjebak dalam lingkaran kerja demi uang, melainkan membangun sistem agar uang yang bekerja untuknya. Misalnya, ayah kaya sering membicarakan properti sewa atau usaha kecil yang bisa berkembang menjadi sumber pemasukan rutin. Ayah miskin jarang membahas hal itu, karena fokusnya ada pada stabilitas pekerjaan dan pensiun yang aman. Dampak jangka panjang dari dua pandangan ini sangat berbeda. Banyak orang yang mengikuti pola pikir ayah miskin mungkin merasa aman selama masih bekerja, tapi akan kesulitan ketika kehilangan pekerjaan atau saat biaya hidup naik. Sementara mereka yang mengikuti pola pikir ayah kaya, walau awalnya lebih berisiko, cenderung membangun fondasi keuangan yang lebih mandiri dan tahan terhadap guncangan. Kiyosaki tidak mengatakan bahwa salah satu sepenuhnya benar dan yang lain salah. Ia justru menggabungkan nilai positif dari keduanya, tapi memilih jalan yang membuka peluang lebih besar. Pesannya sederhana, apa yang kita percayai tentang uang akan menentukan keputusan kita setiap hari, dan pada akhirnya, menentukan masa depan finansial kita. Kenapa literasi keuangan lebih penting dari nilai rapor? Di sekolah, kita diajari rumus matematika, struktur atom, atau sejarah perang dunia. Tapi hampir tidak ada pelajaran yang mengajarkan bagaimana mengelola gaji pertama, membeli rumah dengan strategi yang tepat, atau menilai apakah sebuah bisnis layak dijalankan. Nilai rapor yang bagus mungkin bisa membawa kita ke universitas ternama atau pekerjaan bergaji tinggi, tapi itu tidak otomatis membuat kita pintar mengelola uang. Banyak orang pintar secara akademis yang tetap terjebak dalam masalah keuangan seumur hidupnya, hanya karena mereka tidak pernah belajar bahasa uang. Literasi keuangan dimulai dari memahami tiga hal dasar: aset, liabilitas, dan arus kas. Aset adalah sesuatu yang menambah uang ke kantong kita, seperti properti yang disewakan atau bisnis yang menghasilkan keuntungan. Liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang dari kantong kita, seperti cicilan mobil atau kartu kredit. Arus kas adalah aliran uang masuk dan keluar yang menentukan apakah kita sedang membangun kekayaan atau justru kehilangan kendali. Memahami tiga hal ini seperti punya peta saat menavigasi hutan keuangan. Tanpa peta, mudah sekali tersesat. Contohnya sederhana. Dua orang bisa punya rumah yang sama, tapi status keuangannya berbeda. Bagi yang membeli rumah untuk ditinggali dengan cicilan tinggi, itu liabilitas karena menguras arus kas setiap bulan. Bagi yang membeli rumah lalu menyewakannya, itu aset karena menghasilkan pendapatan. Perbedaan hasil ini bukan karena keberuntungan, tapi karena cara melihat dan mengelola uang. Selain itu, literasi keuangan membuat kita lebih tajam membaca peluang dan risiko. Dunia bisnis dan investasi tidak hanya soal untung besar atau rugi besar. Orang yang paham keuangan bisa melihat peluang kecil yang sering dilewatkan orang lain, dan tahu kapan harus menahan diri. Misalnya, mereka bisa menilai laporan keuangan sederhana dari sebuah usaha kecil untuk memutuskan apakah layak diinvestasikan, atau menyadari bahwa tawaran investasi yang terdengar manis sebenarnya penuh jebakan. Nilai rapor mungkin membuka pintu awal, tapi literasi keuanganlah yang menentukan sejauh apa kita bisa melangkah.
Pendidikan formal memberi kita pengetahuan umum, sementara literasi keuangan memberi kita alat untuk membuat keputusan yang menjaga, bahkan memperbesar, kekayaan kita seiring waktu. Tanpa itu, berapapun besarnya gaji atau prestasi akademis, kita tetap rentan terhadap masalah keuangan. Bekerja untuk belajar, bukan hanya untuk gaji. Banyak orang memilih pekerjaan hanya karena gajinya tinggi. Mereka menghitung jam kerja dan menukar waktunya dengan uang, tanpa memikirkan keterampilan apa yang mereka peroleh. Masalahnya, begitu gaji itu berhenti, penghasilan juga ikut lenyap. Ayah kaya mengajarkan bahwa pekerjaan sebaiknya dilihat sebagai tempat belajar, bukan hanya sumber pendapatan. Saat kita memilih pekerjaan berdasarkan apa yang bisa kita pelajari, kita sedang menanam benih yang akan memberi hasil jauh lebih besar di masa depan. Keterampilan penjualan, misalnya, sering dianggap hanya penting bagi mereka yang bekerja di toko atau perusahaan pemasaran. Padahal, penjualan adalah kemampuan meyakinkan orang, dan ini berlaku di semua bidang. Mau mengajukan ide ke atasan, mencari investor, atau bahkan meyakinkan klien, semua butuh seni menjual. Begitu pula dengan komunikasi. Kemampuan berbicara dengan jelas, menulis dengan persuasif, dan mendengarkan dengan aktif bisa membuat kita menonjol, terlepas dari industri apa yang kita geluti. Keterampilan manajemen juga krusial. Ini bukan hanya soal memimpin tim, tapi juga mengatur waktu, sumber daya, dan prioritas. Orang yang bisa mengelola proyek dengan efisien akan selalu dibutuhkan, bahkan ketika teknologi dan tren kerja berubah. Kiyosaki pernah menceritakan bahwa ia bersedia bekerja di berbagai bidang, meski dibayar kecil, asalkan ia bisa belajar sesuatu yang baru. Ia pernah bekerja di penjualan untuk memahami cara membangun hubungan dengan orang, bahkan mengambil kelas menulis agar bisa mengomunikasikan ide-idenya dengan lebih baik. Semua itu menjadi bekal yang kelak membantunya membangun bisnis sendiri. Pekerjaan, jika dimanfaatkan dengan tepat, adalah batu loncatan. Kita bisa menggunakannya untuk menguji keterampilan, membangun jaringan, dan memahami bagaimana bisnis berjalan dari dalam. Setiap proyek atau tantangan di tempat kerja adalah kesempatan untuk melatih diri. Jika kita hanya mengejar gaji, peluang ini sering terlewat. Tapi jika kita melihat setiap pekerjaan sebagai ruang belajar, kita akan keluar dari sana dengan modal yang nilainya jauh lebih besar dari angka di slip gaji. Aset versus liabilitas, aturan emas keuangan pribadi. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, tapi tetap merasa uang selalu habis entah kemana. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak benar-benar paham perbedaan antara aset dan liabilitas. Secara sederhana, aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Sesederhana itu, tapi sering diabaikan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menganggap liabilitas sebagai aset. Contohnya, banyak orang menganggap rumah yang mereka tinggali adalah aset terbesar. Padahal, jika rumah itu tidak menghasilkan pendapatan, justru ia menjadi liabilitas karena setiap bulan memerlukan biaya, cicilan, perawatan, pajak. Hal yang sama berlaku pada mobil. Mobil mungkin penting untuk aktivitas sehari-hari, tapi dari sisi arus kas, ia mengurangi, bukan menambah, uang di rekening kita. Untuk membangun kekayaan, kita perlu fokus menambah aset yang menghasilkan arus kas positif. Ini bisa berupa properti sewa, saham yang membayar dividen, usaha yang berjalan tanpa perlu kita terlibat penuh, atau bahkan hak cipta dari karya yang memberi royalti. Semakin banyak sumber arus kas seperti ini, semakin sedikit kita bergantung pada gaji. Strateginya adalah mengalihkan sebagian pendapatan dari pekerjaan ke pembelian aset produktif. Misalnya, daripada membeli gadget terbaru setiap tahun, uang itu bisa digunakan untuk membeli saham perusahaan stabil yang memberi dividen. Atau, daripada memperbesar cicilan rumah mewah, kita bisa membeli properti kecil untuk disewakan. Setiap pembelian harus dievaluasi. Apakah ini menambah uang ke kantong atau justru menguranginya? Mengelola keuangan dengan aturan emas ini membantu kita melihat keputusan finansial dengan lebih jernih. Saat kita memprioritaskan aset dan membatasi liabilitas, arus kas akan mulai bekerja untuk kita. Pada akhirnya, tujuan bukan hanya memiliki banyak uang di rekening, tapi punya sistem di mana uang terus mengalir masuk meski kita tidak lagi aktif bekerja setiap hari.
Berani mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam investasi. Banyak orang ingin berinvestasi, tapi berhenti sebelum mulai karena takut kehilangan uang. Rasa takut ini wajar, apalagi jika kita belum pernah terjun sebelumnya. Masalahnya, jika kita membiarkan rasa takut itu menguasai, kita tidak akan pernah berkembang. Ayah kaya sering mengatakan bahwa risiko itu seperti pisau. Bisa melukai, tapi juga bisa menjadi alat yang berguna jika kita tahu cara memegangnya. Ketika berbicara tentang investasi, kuncinya adalah mengelola emosi. Saat harga saham turun, mudah sekali panik dan menjual semuanya. Saat ada tawaran, pasti untung. Kita tergoda untuk masuk tanpa berpikir panjang. Keduanya sama-sama berbahaya. Investor yang matang belajar memisahkan keputusan dari perasaan sesaat. Mereka tahu kapan harus menahan diri, kapan harus bertindak, dan yang terpenting, tidak membiarkan rasa takut atau keserakahan mengambil alih. Salah satu cara terbaik mengalahkan rasa takut adalah dengan memulai dari skala kecil. Kiyosaki sendiri pernah mengalami kerugian di awal perjalanan investasinya. Ia kehilangan sebagian uang di properti pertamanya karena salah hitung biaya perbaikan. Tapi dari situ ia belajar menilai kondisi fisik properti sebelum membeli. Kerugian kecil itu menjadi pelajaran mahal yang justru menyelamatkannya dari kesalahan yang lebih besar di masa depan. Belajar dari kegagalan kecil membuat kita lebih percaya diri. Saat kita sudah mengalami dan mengatasi kerugian dalam jumlah yang terkendali, mental kita akan lebih siap menghadapi risiko yang lebih besar. Ini seperti berlatih berenang di kolam dangkal sebelum mencoba lautan. Kita membangun pengalaman sedikit demi sedikit, sampai rasa takut berubah menjadi kewaspadaan yang sehat. Pertumbuhan finansial tidak pernah datang dari zona nyaman. Jika kita ingin aset bertambah, kita harus siap melangkah meski ada risiko di depan. Perbedaannya terletak pada cara kita mempersiapkan diri. Dengan pengetahuan yang cukup, pengalaman yang terukur, dan mental yang kuat, rasa takut bisa berubah menjadi bahan bakar untuk bergerak maju, bukan alasan untuk berhenti. Kekuatan jaringan dan belajar dari mentor. Dalam perjalanan menuju kebebasan finansial, kita tidak harus berjalan sendirian. Memiliki mentor adalah salah satu cara tercepat untuk mempercepat pembelajaran. Mentor adalah orang yang sudah lebih dulu melewati jalan yang ingin kita tempuh. Mereka tahu tikungan berbahaya, jebakan yang sering tidak terlihat, dan rute pintas yang bisa menghemat waktu. Dengan bimbingan mereka, kita bisa menghindari kesalahan yang mahal dan fokus pada langkah yang memberi hasil nyata. Belajar dari mentor bukan hanya soal meniru strategi mereka, tapi juga memahami cara berpikirnya. Orang sukses seringkali melihat masalah dan peluang dari sudut yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat hambatan, tapi juga celah yang bisa dimanfaatkan. Saat kita menyerap pola pikir ini, kita mulai melatih otak untuk berpikir seperti mereka, lebih kreatif, lebih berani, tapi tetap terukur. Jaringan yang kita bangun melalui mentor juga sangat berharga. Seringkali, peluang bisnis datang dari hubungan, bukan dari iklan atau pencarian online. Seorang kenalan bisa memperkenalkan kita pada investor yang tepat, atau memberi informasi tentang properti yang akan dijual di bawah harga pasar. Setiap pertemuan, obrolan, atau kerjasama bisa menjadi pintu menuju kesempatan baru. Kiyosaki sendiri banyak mendapatkan peluang dari jaringan yang ia bangun. Misalnya, ia pernah diajak berinvestasi dalam sebuah proyek properti hanya karena ia menjaga hubungan baik dengan rekan bisnisnya, meski tidak selalu langsung menghasilkan uang. Sikap membangun hubungan jangka panjang inilah yang membuatnya sering berada di posisi pertama saat peluang datang. Membangun jaringan tidak harus dimulai dari orang-orang besar. Kita bisa mulai dari lingkungan sekitar, komunitas bisnis, seminar, atau bahkan grup diskusi kecil. Yang penting, kita hadir, mendengarkan, dan memberikan nilai kepada orang lain. Saat kita tulus membangun hubungan, manfaatnya akan kembali, seringkali dalam bentuk yang tidak kita duga. Kuasa menguasai uang sebelum uang menguasai Anda. Langkah pertama untuk menguasai uang adalah memiliki disiplin. Tanpa disiplin, berapapun penghasilan kita akan habis begitu saja. Mulailah dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Misalnya, ingin memiliki dana darurat senilai 6 bulan pengeluaran atau membeli properti sewa dalam 3 tahun. Tujuan ini akan menjadi kompas setiap kali kita membuat keputusan keuangan. Langkah kedua, tentukan prioritas pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan,
keinginan, dan godaan sesaat. Kebutuhan adalah hal yang wajib dipenuhi, seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan. Keinginan adalah hal yang membuat hidup lebih nyaman tapi bisa ditunda, seperti gadget baru atau liburan mewah. Godaan sesaat biasanya muncul dari promo atau tren, dan seringkali tidak memberikan nilai jangka panjang. Menyadari perbedaan ini membantu kita mengalokasikan uang dengan lebih bijak. Langkah ketiga adalah memprioritaskan investasi dibandingkan konsumsi berlebihan. Setiap kali menerima penghasilan, sisihkan sebagian untuk aset produktif sebelum membelanjakan sisanya. Ini bisa berupa saham dividen, reksadana, properti, atau bisnis kecil. Prinsipnya sederhana, bayar diri sendiri dulu. Jangan tunggu sisa uang di akhir bulan, karena biasanya tidak akan ada sisa. Langkah keempat, perlakukan uang sebagai alat, bukan tujuan. Uang tidak punya nilai jika hanya disimpan tanpa arah. Gunakan uang untuk menciptakan kebebasan waktu, peluang baru, dan keamanan bagi diri sendiri maupun keluarga. Misalnya, investasi yang tepat bisa memberi arus kas sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan hal yang disukai, tanpa tergantung sepenuhnya pada gaji. Langkah kelima, pantau dan evaluasi secara rutin. Buat catatan keuangan bulanan, periksa apakah pengeluaran sesuai prioritas, dan lihat apakah investasi berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, kita bisa cepat memperbaiki kesalahan sebelum menjadi masalah besar. Saat kita mengatur uang dengan disiplin, memberi tujuan pada setiap rupiah, dan menggunakannya untuk membangun aset, kita memegang kendali penuh. Sebaliknya, jika kita membiarkan uang mengatur hidup, keputusan kita akan selalu didikte oleh tagihan, cicilan, dan rasa takut kekurangan. Transformasi tantangan menjadi peluang finansial. Krisis ekonomi sering membuat banyak orang berhenti bergerak. Mereka memilih menunggu keadaan membaik sebelum mengambil langkah. Tapi orang yang memahami keuangan justru melihat krisis sebagai momen penuh peluang. Harga aset sering turun, persaingan melemah, dan pasar mulai mencari solusi baru. Inilah saat di mana orang kreatif bisa memanfaatkan celah yang terbuka. Salah satu contoh datang dari seorang pengusaha kecil yang memulai bisnis catering rumahan saat banyak restoran tutup. Awalnya, ia hanya melayani tetangga yang kesulitan mendapatkan makanan sehat selama pembatasan sosial. Dengan modal dapur rumah dan promosi sederhana lewat media sosial, pesanan mulai mengalir. Ia memanfaatkan kebutuhan baru yang muncul karena situasi krisis, bukan menunggu pasar kembali seperti dulu. Kreativitas adalah kunci. Menghasilkan pendapatan tidak selalu berarti harus memulai bisnis besar. Kadang, inovasi kecil cukup untuk membuka sumber penghasilan baru. Misalnya, seseorang yang memiliki keterampilan desain mulai menawarkan jasa membuat materi promosi online bagi UMKM yang ingin beralih ke penjualan digital. Biayanya terjangkau, tapi nilainya tinggi bagi klien. Dari proyek-proyek kecil inilah reputasi dan jaringan berkembang. Kiyosaki menekankan bahwa keberanian mengambil langkah di saat orang lain ragu adalah pembeda utama. Namun keberanian saja tidak cukup, kita juga perlu analisis. Setiap peluang harus ditimbang dari segi potensi keuntungan, risiko, dan sumber daya yang dibutuhkan. Orang yang sukses di masa sulit biasanya cepat melihat tren baru, lalu menguji idenya dengan langkah kecil sebelum memperbesar skala. Mengubah tantangan menjadi peluang bukan berarti mengabaikan risiko, tapi belajar menyesuaikan strategi dengan kondisi. Saat pasar properti lesu, investor berpengalaman mungkin mencari properti bermasalah dengan harga diskon, lalu merenovasinya untuk dijual kembali saat pasar pulih. Saat industri tertentu melambat, pengusaha bisa memindahkan fokus ke segmen yang sedang tumbuh. Polanya selalu sama, amati perubahan, temukan celah, dan bergerak cepat. Bagi mereka yang siap, masa sulit justru menjadi titik awal lompatan besar. Yang membedakan hanyalah cara pandang terhadap tantangan. Apakah itu dianggap tembok penghalang atau justru pintu yang baru saja terbuka? Kesabaran, konsistensi, dan visi jangka panjang. Banyak orang tergoda untuk mencari hasil cepat. Mereka ingin investasi yang langsung berlipat ganda atau bisnis yang langsung untung besar. Masalahnya, keuangan jarang bekerja seperti itu. Kebebasan finansial adalah hasil dari proses panjang yang penuh kesabaran. Ayah kaya selalu mengatakan bahwa uang yang tumbuh perlahan tapi pasti jauh lebih kuat daripada uang yang datang cepat tapi hilang begitu saja.
Banyak orang tergoda untuk mencari hasil cepat. Mereka ingin investasi yang langsung berlipat ganda atau bisnis yang langsung untung besar. Masalahnya, keuangan jarang bekerja seperti itu. Kebebasan finansial adalah hasil dari proses panjang yang penuh kesabaran. Ayah kaya selalu mengatakan bahwa uang yang tumbuh perlahan tapi pasti jauh lebih kuat daripada uang yang datang cepat tapi hilang begitu saja. Konsistensi adalah pasangan dari kesabaran. Menambah aset dan pengetahuan sedikit demi sedikit mungkin terlihat lambat, tapi hasilnya menumpuk. Seorang investor yang setiap bulan membeli saham dengan jumlah kecil, meskipun pasar naik turun, pada akhirnya memiliki portofolio yang jauh lebih besar daripada mereka yang hanya masuk sesekali. Hal yang sama berlaku pada belajar. Membaca satu buku keuangan setiap bulan selama bertahun-tahun akan memberi wawasan yang tidak bisa diperoleh dari kursus singkat saja. Visi jangka panjang adalah peta yang menjaga kita tetap di jalur. Tanpa visi, mudah sekali tergoda untuk membelanjakan keuntungan pertama atau mengubah arah terlalu sering. Visi yang jelas membantu kita menilai apakah suatu peluang mendekatkan atau justru menjauhkan kita dari tujuan. Misalnya, jika visi kita adalah memiliki arus kas pasif dari properti, maka setiap keputusan investasi akan diarahkan untuk membangun portofolio properti yang saling mendukung. Perjalanan menuju kebebasan finansial mirip dengan menanam pohon. Kita tidak bisa memaksa pohon tumbuh dalam semalam. Kita menanam benih, merawatnya, memberi pupuk, dan menunggu waktu yang tepat untuk panen. Orang yang terburu-buru mungkin menebang pohon sebelum berbuah, tapi orang yang sabar dan konsisten akan menikmati panen yang berkelanjutan. Kesabaran, konsistensi, dan visi jangka panjang bukan hanya strategi, tapi juga sikap hidup. Saat tiga hal ini berjalan bersama, setiap langkah kecil yang kita ambil menjadi bagian dari fondasi yang kokoh untuk masa depan finansial yang aman dan mandiri. Kesimpulan, buku ini mengajarkan satu hal penting. Uang hanyalah alat. Dari dua figur ayah, kita belajar bahwa pola pikir menentukan arah hidup. Ayah miskin mengajarkan keamanan lewat gaji, sedangkan ayah kaya menunjukkan jalan membangun aset agar uang bekerja untuk kita. Literasi keuangan, keberanian mengambil risiko terukur, kemampuan membedakan aset dan liabilitas, hingga membangun jaringan, semuanya adalah bagian dari fondasi kebebasan finansial. Sebelum menutup, tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini saya bekerja demi uang, atau uang bekerja untuk saya? Apakah pengeluaran saya lebih banyak untuk hal yang menguras arus kas atau yang menambahnya? Apakah saya punya visi finansial 5 atau 10 tahun ke depan? Atau hanya mengikuti arus tanpa rencana? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tapi jawabannya akan mengungkap seberapa jauh kita sudah berada di jalur yang benar. Jika ingin memulai perubahan hari ini, mulailah dari langkah kecil tapi konsisten. Sisihkan sebagian penghasilan untuk membeli atau membangun aset produktif. Catat arus kas bulanan agar tahu kemana uang pergi. Pelajari satu keterampilan baru yang bisa meningkatkan nilai diri di pasar. Bangun hubungan dengan orang-orang yang punya pola pikir maju dan mau berbagi ilmu. Semakin cepat kita bertindak, semakin cepat pula kita membangun sistem yang memberi kebebasan. Pada akhirnya, jadikan uang sebagai pelayan yang bekerja tanpa lelah untuk Anda. Jangan biarkan ia menjadi tuan yang memerintah dan membatasi hidup. Kebebasan finansial bukan hanya tentang jumlah uang di rekening, tapi tentang pilihan yang bisa kita ambil tanpa terikat oleh kebutuhan finansial harian. Dan setiap langkah yang kita ambil hari ini, sekecil apapun, adalah investasi menuju hari esok yang lebih bebas.